Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mendongeng kisah Nabi Adam. Kita mulai ceritanya. Asal mula langit dan bumi. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segalanya. Gunung, laut, tumbuhan, hewan, binatang, dan matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup beriman. Kun, jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Demikianlah hanya dalam beberapa hari saja proses penciptaan alam semesta sesudah beratus jutaan tahun bagi manusia. Tidak heran jika ilmuwan menemukan fosilnya di usia jutaan tahun. Asal mula malaikat. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk patuh senantiasa berbakti kepada Allah. Sama sekali tidak pernah durhaka padanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam sendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat manusia. Jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar pada perintah Tuhan. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali pekerjaan iblis dan setan. Permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan Allah. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi Allah mempertahankan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu. Sebelum diciptakan Nabi Adam, setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk pembangkang, maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Kelak setelah hari kiamat, iblis dan setan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang berdosa. Karena itu, iblis dan setan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia agar menjadi penghuni neraka. Asal mula Nabi Adam. Sesungguhnya langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diturakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukanlah mereka hanya akan membuat kerusakan di bumi. Mereka akan saling berurusan dan berbunuhan, sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh pada pengagungan nama-Mu. Untuk mengenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukanlah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah berbentuk-bentuk dimasukkan roh dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memberi
Kemudian para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas penciptaan Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkan permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti. Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis dan bersumpah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalangi Adam keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangkan mereka dari muka yang belakang, dari kiri dan dari kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjadi perintah Tuhan membuat kacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan membunuh satu sama lain. Allah berfirman, untuk melakukan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh dengan akan itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku akan tentukan mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukan, yaitu nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung melakukan bahwa nafsu, maka sangat bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengatur dan melihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan melihara bumi. Berfirman kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci engkau yang Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan pada kami. Hanya engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjub. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu, firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahui para malaikat. Kaku mereka memberi hormat-hormatnya. Bukanlah sudah kukatakan aku mengetahui rahasia langit dan bumi, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang sebelum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman, dan setelah itu surga. Tempat itu indah, bermain segala kebutuhan hidup telah disediakan. Surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat, air sungainya jernih dan berbau harum, pohon tumbuhan dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun
kebun dan taman-taman tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Diciptakan ibu umat manusia. Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan. Padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adapun tertulis di bawah pohon yang teduh, Allah mengetahui pula yang bergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia laki yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu selain jenisnya dengan Adam, ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-usap matanya, seakan tak percaya ia melihat seorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik, dan menakjubkan. "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" tanya Adam dengan tersenyum. Hawa terjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu." Berapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur pada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian itu lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja makanan dan buah-buahan yang ada di surga. Hanya satu yang dilarang oleh itu tidak boleh makan buah kuldi. Jebakan iblis. Iblis telah bersumpah pada menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia bergaya upaya agar Adam diusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang memberi berkata, "Hei Adam, namanya kau dari sini sedang lapar dan haus, makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya begitu indah dan lezat, baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah itu hadapannya memang tampak lain dari yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan, maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat itu mendapati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebabkan jika kalian makan buah itu, kalian akan jadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah kuldi. Pada suatu kesempatan iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga mereka. Perlahan saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu para malaikat akan mengalami hidup kekal dan mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kematian. Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian akan hidup lama. Berapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di surga ini. Sesungguhnya bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihat ini."
kasih telah mendengarkan cerita aku. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.